Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube di kesempatan kali ini di hari yang cerah ini masih pagi ya, tapi mataharinya cukup cerah sekali ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana cara membuat tanaman cabai itu bisa menjadi hiasan di pekarangan rumah kita. Ya, jadi ada beberapa jenis cabai yang bisa kita gunakan sebagai hiasan ya. Terutama yang jenis cabai yang posisi tumbuhnya itu atau posisi buah itu berada di atas seperti ini ya. Kalau di atas seperti ini nanti kan merata, jadi buahnya tuh berada di atas sehingga nanti akan kelihatan lebih cantik gitu ya, dibanding dengan cabai-cabai yang posisi buahnya itu menggantung. Jadi ada dua jenis yang biasa saya gunakan ya untuk hiasan di rumah. Yang pertama itu cabai pelangi ya, cabai pelangi. Cuman kadang-kadang kalau orang untuk cabai pelangi agak ragu mengkonsumsinya ya. Karena dia kan warnanya berubah-berubah, kelihatan cantik, jadi seolah-olah cabai itu nggak bisa dikonsumsi, padahal sebenarnya bisa gitu. Nah, yang kedua itu adalah jenis-jenis cabai yang sudah di cabai-cabai hibrida lah ya, seperti ini saya pakai jenis Dewata 43 F1 ya. Ada beberapa jenis cabai juga yang posisinya tumbuh buahnya itu ke atas, jadi kawan-kawan bisa manfaatkan. Nah, di kesempatan kali ini karena saya budidayakan yang jenis Dewata 43 F1, jadi itu yang akan kita bahas kali ini ya, bagaimana caranya supaya tanaman cabai itu bisa memperindah pekarangan rumah kita. Nah, kita mulai dari yang pertama, kita akan bagaimana cara membudidayakannya atau cara menyemainya. Ikuti terus video ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penyemaian ya. Jadi untuk kawan-kawan di rumah atau emak-emak di rumah yang mau memperindah tanamannya, kita harus beli dulu bibit yang kita harus pastikan bibit itu memang jenis varietas buahnya tumbuh di atas ya. Jadi kelihatan seperti ini. Ini saya pakai yang jenis Dewata 43 F1. Untuk jenis diproduksi dari atau cap apa itu terserah kawan-kawan ya. Ada berbagai merek dagang di luaran sana yang menjual Dewata 43 F1 ya. Saya pakai yang ini. Nah, atau nanti kalau kawan-kawan misalnya sudah punya cabai atau misalnya yakin beli cabai dari pasar yang memang posisinya buahnya di atas, itu juga bisa kita semai ya. Ini saya pakai Dewata 43 F1. Nah, cara menyemai gampang sekali ya. Ini tuh banyak ya. Jadi kita untuk menyemainya nggak usah terlalu banyak ya. Kalau terlalu rapat nanti kita susah untuk memindahkannya, karena nanti bakal tumpang tindih akar di bawahnya. Oke, seperti ini kita ratakan dulu ya. Kira-kira sudah rata, ini langsung kita tabur ya. Posisikan, usahakan jangan sampai ada yang tumpang tindih ya. Nah, seperti ini. Untuk satu media gini nggak usah terlalu banyak, terlalu rame ya. Ini udah cukup ya. Oke, sudah, sisanya kita masukin lagi ya. Ya, kemudian ya, ini tadi media tanamnya itu campuran kompos dengan tanah ya. Jadi perbandingannya 2:1, 2 tanahnya 1 komposnya. Nah, kemudian untuk supaya lebih maksimal ya, saya biasa gunakan ini kompos dari kotoran sapi ya. Nanti kawan-kawan usahakan dari kotoran sapi ya, karena dari pengalaman saya menggunakan kompos kotoran sapi ini cepat sekali tumbuh ya. Paling lama 5 hari itu sudah tumbuh, 5 sampai ke 6 hari lah udah tumbuh tuh. Jadi ini udah kita letakkan seperti ini. Setelah itu kita taburi ya. Ini murni, jadi nggak ada campuran tanah-tanah lagi ya. Kita langsung tabur seperti ini. Taburnya juga tipis ya, nggak usah terlalu tebal supaya nanti lebih mudah bibit yang kita semai ini untuk berkembang. Oke, nah ini udah cukup seperti ini ya. Setelah itu jangan lupa kalian harus siram ya. Oke, nah cukup. Perhatikan kalau ada yang timbul, ini dimasukkan aja lagi. Udah, ini udah oke.
Ini kawan-kawan usahakan setelah kita siram seperti ini, nanti kita tutup ya, boleh pakai goni atau misalnya plastik-plastik yang hitam juga boleh. Kemudian kita tempatkan di posisi yang dingin ya. Ya, saya contohkan seperti ini. Nah, ini cabai rawit ya, yang udah usianya sekitar hampir 1 bulan. Cuman ini jenis yang pelangi ya, jadi yang rainbow berwarna-warni nanti ya. Jadi kalau sudah seperti ini pun juga sebenarnya kerapatan. Maka saya bilang tadi jangan terlalu rame ya. Ini pengalaman saya nih, karena terlalu pengen cepat bikin rame, tapi terakhir nanti agak sulit kita untuk memindahkannya. Oke, ini sudah hampir 1 bulan ya. Jadi sebenarnya umur 21 hari ke 25 hari itu udah bisa kita pindah ke media tanam yang lebih besar. Ya, kita pindahkan. Ini kita pakai media tanam di dalam polybag ya. Dan jangan lupa ini tanahnya ini adalah campuran kompos dengan tanah ya. Jadi jangan tanah murni. Kalau tanah murni nanti kandungan unsur-unsur makro yang ada di dalamnya itu sebenarnya kurang, harus kita tambahkan dengan kotoran-kotoran sapi misalnya, tapi yang udah jadi kompos ya. Jadi jangan yang baru keluar dari sapinya terus kita letakkan ke sini, nanti malah tanaman kita itu jadi rusak, jadi mati. Oke, seperti ini ya, kita buat lubang di tengahnya. Oke, terus kita ambil dari sini. Ini untuk penggunaan di rumah sebenarnya kawan-kawan bisa gunakan bibitnya itu 2 ya. Jadi saya ambil dulu ini, pilih misalnya yang ini. Nah, ini bisa kita pakai langsung 2 seperti ini ya. Yang kecil-kecil ini kita ambil aja, nggak usah. Nah, nanti kita rapikan lagi ya sini. Nah, ini kita langsung buat seperti ini. Supaya apa? Nanti kalau dalam satu polybag ini kita tumbuhkan 2 seperti ini, nanti buah itu padat ya, jadi kelihatan lebih bagus, lebih cantik kalau kita letakkan di pekarangan rumah, karena bakalan rimbun. Oke, tanam, cara nanamnya juga gampang seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ditekan di sampingnya. Oke, nah, supaya dia berdirinya kokoh. Dah, jadi setelah itu jangan lupa kita siram ya, supaya nanti cabai kita ini tidak terlalu layu. Nah, udah siap. Oke. Nah, oke ya, ini cabai yang udah kita tanam ke polybag. Nah, ini untuk jenis cabai pelangi yang udah kita tanam ke pot kecil seperti ini ya. Jadi nanti supaya kelihatan lebih bagus, jadi kita tanam di dalam pot seperti ini. Ini ya udah kita pindahkan ke polybag, ke pot itu sekitar 5 harian. Jadi sudah cukup sehat ya. Ini juga, ini kita manfaatkan bekas-bekas apa nih, ini dari KFC kayaknya nih. Tuh. Ini juga ada yang kita tanam ke pot. Ini yang ini 2 ya. Ini 2, ini juga 2, ini bahkan kita buat 3 supaya nanti kelihatan lebih rimbun dan buahnya juga banyak. Nah, ini bahkan ini ada yang kecil juga saya ikutkan di sini supaya bisa lebih rame. Nah, kalau ini cabai yang udah kita tanam ke polybag ini hampir sebulan ya. Jadi ini jenis yang posisinya di atas ya, tapi ini bukan Dewa Tempat 3F1 ya. Saya beli jenis varian yang lain ya, jenis varietas yang lain, supaya nanti bisa lebih banyak kombinasinya. Jadi tidak hanya satu jenis, ada beberapa jenis cabai saya, koleksi cabai yang kita buat ini. Kan lihat, ini saya juga udah buat ini satu polybag ini, ada yang 2 juga ya. Ini supaya nanti ya seperti tadi, supaya rimbun. Ini bahkan ini ada yang saya buat 3, saya coba 3 ya. Nanti memang kalau dibuat 2 atau 3 seperti ini, maka nanti pupuk yang kita berikan juga harus lebih lebih banyak dibandingkan kalau kita buat 1 seperti ini ya. Jadi nutrisinya nanti kita berikan lebih banyak.
Oke, nah kalau untuk pupuk ya nggak usah ribet-ribet kita, terutama mungkin emak-emak di rumah, kita bisa manfaatkan micin aja ya. Ini micin Ajinomoto, jadi untuk merek lain nanti bisa digunakan juga ya. Nah, jadi kita bisa beli di pasar tanpa harus kita ribet ke toko pertanian. Jadi ini kita bisa gunakan ini. Jadi caranya boleh ditabur langsung ke tanaman kita, atau kalau mau sekalian penyiraman ya, kawan-kawan bisa dikocorkan dulu. Dikocorkan itu artinya kita larutkan ke air seperti ini ya. Kalau untuk air 1 gelas seperti ini nggak usah terlalu banyak ya, cukup kira-kira inilah ya, ujung sendok aja udah cukup. Nah, ya kita larutkan dulu. Jadi ini nanti bisa kita berikan per 1 minggu sekali ya, supaya tanaman kita itu lebih sehat. Nah, ini kenapa micin ini bisa digunakan sebagai pupuk, karena kandungan nitrogennya juga ada di sini ya. Nitrogen itu sangat membantu untuk masa-masa pertumbuhan tanaman kita. Oke, udah larut ya, ini udah larut, langsung kita siramkan ke tanamannya. Ini langsung siram. Nah, ini cabai-cabai jenis Dewata 431 yang bisa kita lihat sekarang nih sudah tumbuh berbuah ya. Jadi bisa tetap kita buat di polybag seperti ini, atau kalau misalnya punya pot silahkan diletakkan di pot ya. Setelah itu nanti bisa kita susun di pekarangan rumah kita ya, untuk menghiasi pekarangan rumah kita. Jadi akan terlihat sangat bagus, cantik lah ya, seperti ini. Oke kawan-kawan YouTube, demikian cara membuat tanaman itu supaya bisa kita manfaatkan sebagai penghias di pekarangan rumah kita, dan juga bisa bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari ya. Demikian saja video ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan mungkin masalah merek dagang tadi silahkan ditanyakan di kolom komentar aja ya, nanti saya jawab di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.